A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sebelumnya perkenalkanlah kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri Rizky Arif Dermawan dengan NIM 201 201 097 dan teman saya yaitu Rajulun Mahfud dengan NIM 201 201 062. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai komunikasi publik dakwah Islam rahmatan lil alamin, studi dakwah Gus Miftah. Sebelumnya, Islam ini merupakan agama rahmatan lil alamin yang artinya adalah agama kasih sayang dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Berbicara tentang Islam, tentu tidak lepas dari yang namanya dakwah. Semenjak hadiran Islam, aktivitas dakwah terus mengalami perubahan dan kemajuan. Yang mana dahulu dakwah Islam masih dilakukan secara sederhana dan sekarang dilakukan dengan cara yang terbaru. Nah, sering berkembangnya zaman, dakwah Islam mulai mengalami kemajuan dan dilakukan dengan menggunakan beragam metode dan media. Hingga saat ini, dakwah sudah memanfaatkan kemajuan teknologi, yakni dengan cara menyebarkan dakwah Islam melalui TV, radio, media sosial, dan berbagai macam teknologi lainnya. Nah, salah satu metode penyebaran dakwah ini adalah dengan ceramah atau berpidato. Dalam kajian ilmu komunikasi, pidato atau ceramah termasuk ke dalam komunikasi publik, yang merupakan suatu kajian dalam ilmu komunikasi yang melibatkan seorang pembicara dengan audiens yang banyak, dengan segala teori, prinsip, karakteristik, dan seluk-beluknya. Nah, oleh karena itu, mempelajari kajian tentang komunikasi publik merupakan salah satu keharusan bagi para dai guna untuk memajukan penyebaran dakwah Islam yang baik dan benar. Nah, adapun pengertian dari komunikasi publik. Nah, jika kita mengkaji tentang komunikasi publik, tentu tidak terlepas dari yang namanya pembahasan tentang komunikasi. Karena komunikasi publik merupakan bagian dari ilmu komunikasi. Nah, komunikasi sendiri memiliki beragam pengertian tergantung dari konsep dan sudut pandangnya. Nah, Joseph De Vito berpendapat bahwa komunikasi merupakan sebuah proses seorang menyampaikan pesan dalam konteks tertentu yang memiliki efek dan memungkinkan mendapatkan feedback. Nah, oleh karena itu, komunikasi memiliki 6 dasar bagian, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi interpribadi, komunikasi organisasi, dan komunikasi publik. Nah, komunikasi antar-budaya, komunikasi massa, dan terakhir komunikasi sosial. Dengan sedikit uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi publik adalah bentuk komunikasi seseorang yang menyampaikan gagasan, ide, ataupun pesannya yang ditujukan kepada pendengar yang banyak dengan berbagai gaya dan cara bicara tertentu, baik langsung, face to face maupun tidak langsung. Nah, di sini ada pun unsur-unsur dalam komunikasi publik. Yang pertama itu ada komunikator. Nah, komunikator merupakan seorang pembicara atau penyampaian pesan. Nah, komunikator bisa terdiri dari satu orang ataupun lebih. Nah, dalam komunikasi publik, komunikator dilakukan oleh seorang public speaking, misalnya seperti dai, dosen, presenter, penyiar radio, dan lain-lain. Dan juga bisa lewat media sosial. Kedua itu ada pesan. Dalam komunikasi publik, seorang komunikator harus memberikan pesan.
Nah, kepada siapa? Kepada audiens. Nah, dalam hal ini berupa informasi, gagasan, ataupun saran yang selaras dengan audiensnya. Yang ketiga itu ada media. Nah, komunikasi publik tidak hanya dapat dilakukan secara langsung, face to face, akan tetapi dapat juga dilaksanakan secara tidak langsung ataupun bisa dengan bermedia. Contohnya seperti dakwah TV, pidato, pidato pejabat yang disiarkan di radio, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu ada komunikan. Nah, sudah tentu dalam komunikasi harus ada yang namanya komunikan atau pendengar. Nah, jika tidak ada komunikan, maka komunikasi itu tidak dilakukan atau tidak akan berjalan dengan baik. Nah, komunikator fungsinya itu sebagai pembicara. Nah, komunikan ini sebagai pendengarnya. Nah, 5 efek pengaruh. Setelah komunikator menyampaikan pesan-pesannya kepada para komunikator atau kepada audiens, nah, itu akan mengalami proses pemikiran yang dapat memberikan efek-efek tertentu dalam diri masing-masing atau individu. Dari efek ini, seseorang bisa berubah, seseorang bisa mendapatkan motivasi ataupun yang lainnya sesuai dengan pesan atau pembawaan dari seorang komunikator. Nah, yang keenam ini ada umpan balik atau feedback. Feedback ini merupakan bentuk tanggapan balik dari seorang komunikan setelah memperoleh pesan dari komunikator. Dalam hal ini bisa saja bentuk pertanyaan ataupun saran yang ditunjukkan kepada komunikator. Nah, umpan balik ini atau feedback ini seorang komunikan bisa memberikan tanggapan atau memberikan saran atau memberikan bahkan pertanyaan kepada seorang komunikator. Seperti ya lebih jelasnya sih lebih ke diskusi gitu. Oke, selanjutnya yaitu tujuan komunikasi yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fajrul Mahfud. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Rizky. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami, yakni judulnya tujuan komunikasi publik. Nah, setiap komunikasi tentu memiliki tujuannya masing-masing. Begitu juga dengan komunikasi publik ini. Menurut Onong Uca Effendi, tujuan komunikasi publik secara umum ada 4. Yakni yang pertama, perubahan sosial. Maksudnya adalah agar masyarakat mau ikut berpartisipasi untuk melakukan atau mengikuti pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator. Contohnya seperti ceramah agama yang bertujuan untuk mengajarkan tata cara wudhu yang baik dan benar, atau pidato oleh pemerintah agar tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, ada perubahan sikap. Perubahan sikap maksudnya adalah dengan informasi yang diberikan oleh komunikator, komunikan dapat merubah sikapnya. Contohnya seperti misalnya seorang dai memberikan ceramah tentang tidak baik makan ataupun minum dengan berdiri karena dapat mengganggu sistem pencernaan tubuh. Nah, diharapkan setelah komunikator menyampaikan pesan-pesannya, para komunikan dapat mengubah sikapnya menjadi makan dan minum secara sopan, yakni dengan cara duduk yang tertib. Yang ketiga, perubahan pendapat. Maksudnya adalah setelah komunikator memberikan informasi, komunikan dapat merubah pendapatnya. Contohnya seperti
seorang komunikan dalam seminarnya membahas tentang bahayanya virus COVID-19. Nah, dengan memberikan informasi mengenai bahayanya virus tersebut, diharapkan para audiens dapat merubah pendapatnya tentang COVID-19 dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Baik, yang perubahan terakhir, yakni perubahan perilaku. Perubahan perilaku juga merupakan tujuan dari komunikasi publik. Contoh perubahan perilaku, misalnya, seorang komunikator dalam pidatonya berbicara tentang pola hidup yang tidak sehat, seperti terlalu sering bergadang atau makan secara berlebihan. Nah, setelah menyampaikan pesan-pesannya tentang pola hidup yang tidak sehat tersebut, diharapkan para audiens agar dapat merubah perilakunya untuk menjalankan pola hidup sehat. Lanjut ke komunikasi publik dalam dakwah Islam, studi dakwah Gus Miftah. Oke, seperti yang kita kenal, Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang biasa dipanggil Gus Miftah merupakan salah satu dai yang terkenal di Indonesia. Gus Miftah ini menjadi sorotan karena cara berdakwah beliau yang terbilang tidak biasa atau unik. Ya, contohnya seperti beliau pernah berdakwah di klub-klub malam. Bahkan pernah beliau berdakwah di gereja. Nah, tapi di kalangan para pendakwah di Indonesia, perilaku beliau terbilang aneh dan tidak stabil gitu. Karena biasanya para pendakwah di Indonesia hanya berdakwah di masjid-masjid atau di semua pengajian. Tapi tidak dengan Gus Miftah. Gus Miftah berdakwah di tempat yang tidak biasa bagi pendakwah lainnya. Nah, untuk meneliti kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Gus Miftah, kita dapat menggunakan salah satu komunikasi, yakni komunikasi publik. Gus Miftah menyebarkan dakwahnya di tempat-tempat yang tidak umum bagi pendakwah dengan tujuan untuk merubah sikap, pendapat, dan juga perilaku audiens yang berada di tempat-tempat yang dakwahi oleh Gus Miftah. Dilihat dari cara berdakwahnya, Gus Miftah ini mampu merubah perilaku audiens yang mendengarkan dakwah Gus Miftah. Dari yang awalnya keras hingga menjadi lembut gitu. Nah, setelah kita lihat dan tahu bagaimana jalan dakwah Gus Miftah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Gus Miftah ini mampu menerapkan komunikasi publik yang baik dan tertata. Nah, menurut beliau, kalau kita ingin berdakwah seperti dia, setidaknya kita harus ada 2 unsur dalam berdakwah, yaitu 1 unsur edukasi dan yang kedua unsur rekreasi. Maksud unsur edukasi ini adalah agar para pendengar ceramah kita itu tidak hanya mendapatkan guyonan saja, atau tidak agar dapat mendapat ilmu yang baik lah gitu. Kalau kita pakai edukasi dalam berdakwah. Nah, yang unsur kedua yaitu rekreasi. Menurut Gus Miftah, dakwah harus juga diselingi dengan rekreasi atau jokes yang menghibur. Nah, jika tidak diselingi dengan jokes yang menghibur, ya para audiens pasti akan mengantuk dan tertidur. Nah, mungkin ya itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada yang salah datangnya dari kami dan yang benar datangnya dari Allah. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.